Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun, kapanpun kalian nonton. Welcome di salah satu seri terbaru kita Ngopi, ngobrolin perkara isu. Gua Riza Antarabani, host kalian hari ini, sayang ya. Dan kita ini sekarang bakal ngobrolin isu yang beberapa bulan kemarin ini kayaknya lagi rame banget nih. Tapi disclaimer dulu please, jangan cancel gua. Dan ya, anyway, gua agak sendiri di sini. Gua udah ditemenin dua orang yang udah siap buat di cancel. Ya, silakan perkenalkan diri kalian masing-masing. Yo, halo guys, balik lagi dengan aku Muhammad Resna Gumilar dan teman saya. Halo, siapapun itu. Kenalin nama aku Wahid Hasyim Kosasi. Dan ini kita semua ini ya mahasiswa aktif pendidikan multimedia. Multimedia. Pendidikan multimedia. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Kalau gua rada gak mau datang ke sini soalnya takut sih ya, takut sama orang-orang Twitter ya. Twitter X. Enggak, Twitter. Tapi emang lebih ini ya, Twitter ya. Emang lebih enak Twitter, lebih memorable soalnya ya. kata-kata Twitter. Kalau X kan terlalu rancu banget. Elon Musk banget gitu. Aneh banget. Ya tapi ya gimana kabar kalian? Kabar aku lagi santai kawan. Nah, kalau dari Mas Wahid gimana Mas Wahid? Emang kemarin nyerita ke aku kayak ada masalah gitu. Enggak ada dong, jangan dibahas di sini. Oh iya, jangan. Beda pembahasan. Oke, kalau aku sendiri sih alhamdulillah ya. Kata Nadia gitu. Apa tuh? Untungnya hidup masih tetap berjalan dan sekarang juga ya meskipun kelihatannya susah kehidupan ini, ya apalah daya lah, kita memang sudah seharusnya tetap menjalankan aja gitu. Quotes Mas Wahid. Enggak usah quotes lah, enggak usah. Oke, next kita ini sebenarnya mau bahas apa sih di sini? Mungkin kan audiens kita juga gak tahu gitu. Jadi boleh tolong dijelaskan dulu ke mereka biar tahu konteksnya kita ini mau bahas apa gitu. Oke, mungkin aku yang mau jelasin gitu ya. Kita nih mau bahas sesuatu yang lagi hot banget nih. Apalagi juga ini berhubungan dengan ya kemultimediaan juga gitu kan. Yaitu ada satu isu di pemerintahan yang namanya adalah penyerangan PDNS atau apa maksudnya PDNS? Pusat Data Nasional gitu. Oke, gue baca dari sini ya. Katanya di sini tanggal 20 Juni 2024 kejadiannya. Pusat Data Nasional kita mengalami serangan ransomware. Ransomware yang digunakan ini dikenal sebagai Brand Cipher, varian dari Lockbit 3.0. Serangan ini tidak hanya mengguncang pemerintah, tapi juga menimbulkan kekhawatiran besar di masyarakat mengenai keamanan data kita, keamanan dataku, kalian, mereka semua yang di belakang kamera juga, kita semua pokoknya ya. Ya, audiens kita juga mungkin baru pertama kali dengar atau apa, bisa jelasin dulu gak sih ransomware ini apa gitu? Ransomware itu Mas Boleh Mas Wahid silakan. Kalau menurut aku sih ya ini secara big note-nya, secara garis besar. Ransomware itu apa ya? Salah satu dari malware atau malicious software yang dimana baik itu bentuk software atau ya kita kenalnya apa ya? Virus lah gitu ya. Yang emang biasanya itu berbahaya gitu. Jadi buat si ransomware ini yang biasanya kita kenalin tuh mereka banyaknya itu ngunci data. Misal gini nih, kalian punya folder nih. Nah, di situ tuh banyak misalnya file, ya itu file lah pokoknya mah gitu. File-file yang misalnya gede, misalnya data perusahaan atau apa gitu ya. Nah, tiba-tiba si datanya itu terkunci. Terus tiba-tiba muncul nih software, ada tulisannya tuh pop up gitu. Kalau mau ngembaliin si file-file ini ya kekunci, misal kalian tuh harus bayar misalnya berapa juta ya kayak kemarin aja gitu ya, yang di pemerintahan gitu kan. Itu berapa ya, gede banget kemarin tuh 138 miliar gitu kalau nggak salah. Itu tuh cuman buat satu kunci doang gitu. Gitu. Paling itu ya kayaknya ransomware tuh yang banyak ditemuinya gitu. Sih gue juga jujur gue dulu pernah ngalamin dia di desktop gue dulu. Padahal cuman buat komputer gue doang gitu. Mereka minta tebusannya berapa ratus juta Nah, gitu. itu kan 800 cuman gitu buat file kita doang kan. Itu padahal file ya penting sih buat gue, tapi buat ya gitu kan kayak Iseng doang tapi ya cuma gitu. Tapi gimana sih kok bisa detail kejadiannya gimana sih? Kenapa yang disasar tuh ke data kita, data keamanan kita? Boleh. Mungkin kenapa disasar data keamanan kita, apalagi mungkin pemerintahan ya. Karena jujur beberapa statement dari orang-orang itu mengatakan bahwa data pemerintahan itu lebih gampang untuk diretas. Gampang diretas. Oh gitu. Kenapa gampang diretas? Ada satu hal, yaitu karena
banyak kelalaian mungkin dari Oke. beberapa oknum. Dari yang- oknum? Oknum. Oknum. Oke, oknum ya. Kelalaian, betul. Ok- Dari oknum, betul, Oknum, oke. Oknum. Oknum. betul. Jadi ada beberapa kelalaian mekanisme gitu. Contohnya dia mungkin lupa membackup, Hmm. lalu juga mungkin dia salah memencet link atau tombol gitu kan. Hmm. Nah, itu yang bikin paling gampangnya data-data di pemerintahan tuh cepat terhack gitu. Gitu. Oke. Jadi apa dong celahnya dari mereka, celah keamanan dari mereka? Kan gak mungkin dong, orang-orang itu kan harusnya ngerti teknologi, gak mungkin mereka tekan link sembarangan dong, atau website-website berbahaya, aplikasi-aplikasi yang crack gitu, ilegal, gak mungkin dong. Harusnya. Mungkin kan udah ada dananya kalau nggak salah untuk semua itu kan. Jadi celahnya gimana dong? Dari mana dong kalau kayak gitu? Mungkin misalnya? itu human error, saya tidak Iya. tahu kan human error, atau mungkin kayak yang di film-film Money Heist dia colokin ke kantornya gimana kan nggak tahu, nggak mungkin lah orang-orang kita bisa selalai itu. Cuman human error kan tetap ada, namanya juga manusia. Ini bisa jujur gak ya jawabnya? Jujur aja. Oh, itu jujur. Jujur aja, Oh, itu kalau jujur. Oh, itu bahaya jujur. paling di-cut. Oh, itu jujur ya udah. Oh, takut di cancel nih. Baterainya habis. Oke, sorry. Oke, kita balik lagi. Kita lanjut aja langsung kali ya. Ini kan yang diserang nih pusat data nasional ya. Dampaknya gede dong. Sangat besar. Apa aja nih dampak dari si PDSN ini diserang? Oke, mungkin aku mau ngasih tahu lah dampaknya itu. Kalau nggak salah beberapa layanan pemerintahan itu web-webnya terganggu, jadi tidak bisa digunakan. Apalagi yang paling parah itu pelayanan imigrasi. Pelayanan Oke. imigrasi Oke. itu terganggu sekali. Jadi penerbangan di bandara dan lain-lain itu jadi cancel, ada yang cancel, ada yang waktunya tidak tepat dan lain-lainnya. Mungkin lebih banyak sih di pemerintahan itu kan banyak juga web-web yang terpakai ya. Banyak web yang digunakan untuk dari pelayanan. Itu jadi terkena gitu gangguan. Mas Wahid bagaimana? Sebenarnya nggak cuma pemerintahan sih ya, harusnya ya yang kalau kita tilik-tilik, karena itu pusat data nasional gitu kan. Data kita. Ada semua nih data kita Iya. nih. Yang pasti nggak cuma itu doang, yang dimana hunus gitu, apalagi yang kita ini. Kita apa ya sebenarnya kita nggak nyadar juga apa yang mereka ambil gitu dari celah ini. Karena belum ada hal buruk yang Iya, kita nih. Iya. Dan kita pun nggak tahu gitu. Ternyata, wah data kita juga di bawah nih. Soalnya kan pusat data nasional gitu loh. Wah itu kalau bener kita ketahuan nih, diambil data kita, wah kacau sih bener sih. Ya bisa jadi digunakan untuk hal-hal yang tidak tahu. Data aku juga di bawah dong. Hah? Data aku juga di bawah. Semua. Semuanya dong. Bisa. Semuanya data nasional gitu. Kan ya itulah pokoknya buat teman-teman jaga ya data kalian deh gitu. Kalau Buat itu, tapi pembukaan. kan kita semua udah menjaga nih, udah berusaha menjaga. Tapi kan ada kelalaian dari pemerintahan kita sendiri. Gimana untuk Tapi kita gue masih menjaga mikir sih kalau begitu? lainnya apa sih, password kah gitu? Tidak tahu ya, karena kan biasanya Karena gue dengar ada isu yang bilang si hackernya ini bilang kalau misalnya password dari apa? Oh password itu ya. yang PSN admin gitu. admin 1234 itu kan default dia banget ya, pakainya. itu default banget. Ya gue gak tahu ya itu bener atau enggak, dia bohong atau enggak, tapi ya kalau beneran sih bego aja kalau buat gue. Tuh, udah siap di cancel ya. Udah siap di cancel. kurang bertanggung jawab aja sih iya, kalau iya, iya. buat gue ya, kalau misalnya Ketelodaran besar gitu ya. itu ya mungkin lupa ya, mungkin kayak nanti aja terus lupa gitu kan. tapi lupanya bertahun-tahun gitu ya. Who knows. Iya. Kita lanjut ya, kita lanjut ya. Oke, tadi kan kita bahas keamanan data di sistem pemerintahan ya. Mungkin kita gak bisa apa-apa kalau misalnya berkaitan sama pemerintahan gitu kan. Kita cuma bisa berharap data kita aman di tangan pemerintah, dan kita cuma bisa menjaga data kita ya. Data kita udah dijaga juga sih sama kita ya, tinggal mereka aja. Iya. Iya, Udah. dari itu. Udah. Oke, gimana sih tips and triknya menjaga data-data pribadi kita di HP, laptop, komputer, apapun itulah.
Oke, mungkin kalau dari aku tuh biasanya kan penggunaannya tuh misal di email ya. Banyak juga orang menggunakan email ya. gitu untuk menyimpan, mengirim juga gitu kan. Mungkin sandi email itu tolong bikin yang lebih kuat lagi gitu. Jangan yang kayak sandinya adalah tanggal lahir kalian atau mungkin itu sandi yang Tanggal paling jadian basic. gitu. Tanggal jadian masih susah loh. Orang nggak tahu kamu tanggal jadiannya kapan. Misal Ya Mas kan Wahid, bisa gue tanya lu ya, pacaran sama jangan, ini. kan biasa orang nggak mau ngasih tahu itu. Lihat kan. Privacy. Ya, tapi kan ada orang yang kayak misalnya dia nggak pernah pacaran nih. Dia, gue punya pacar nih akhirnya. Upload di story misalnya 12.04.06 gitu kan. Tanggal jadian bapak sama mamanya aja gimana? Kalau dia bangga sama papa mamanya gimana? Tapi kan nggak mungkin dia tahu kapan jadiannya. Ya kalau bapaknya bilang. Bapaknya juga. Nah, Variasi. Oh iya sih, variasi. Iya, Itu iya, dia. mungkin tanggal lahirku, bulan lahir kamu, Semuanya. tahun lahir, iya. mungkin gitu ya. Ya unik lah. Mungkin ini. bisa aman ya kalau kayak gitu ya. Oke. Coba Mas Wahid gimana tadi? Apa nih? Menjaga data. Oke, mungkin kita mulai dari tanamin dulu mindset ini yang kalau kata aku ini lumayan efektif juga, bahwa never trust fully everything on internet gitu. Nah, Itu emang benar jadi apa ya? Aku terapin dari dulu juga. Hal sekecil ini aja deh. Password ya. Kayak tadi tuh yang pemberitaan itu, ya itu pokoknya yang default itu. Sebenarnya passwordnya gitu fine-fine aja. Kalau kita makainya di lokal doang. Kayak misalnya di rumah doang. Itu mah yang Langsung ngapain wifi juga. gitu Iya, langsung ya. wifi doang Wifi, misalnya gitu. gitu. Meskipun ya emang celahnya juga gede ya. Password default gitu. Soalnya ada apa sih kalau hacker tuh yang passwordnya kita misalnya masukin TXT apa tuh. Place password gitu. Jadi di crack gitu apa ya namanya. ada lah pokoknya dia menggunakan suatu sistem. Nah gitu. Jadi kayak apa ya, ada kumpulan password gitu nih. Hmm. Jadi dicoba satu-satu by system gitu. Dan ternyata si password itu dapat juga gitu. Nah, itu yang bahaya juga dari default itu. Nah terus kan kita juga apa ya, kayak kalau sekarang ada yang namanya Google Password Manager ya, contohnya. Nah sebenarnya itu juga bagus. Kita bisa pakai yang namanya two factor authentication yang kayak gitu, yang pakai sidik jari gitu. Cuman balik lagi itu never trust anything fully on internet gitu. ya. Gitu. Konten kreator favorit kalian, streamer favorit kalian, TikToker, Bang Winda. Bang Winda juga ya jangan percaya Siapa aja ya. tahu. Mungkin orang baik, ya mungkin Aja. orang baik kita lihat. Baik. Tapi kan kita nggak tahu dia sebenarnya kayak gimana. Ya baik sih kalau menurut gua. Soalnya kan yang nggak baik. Ada. Ya itu pokoknya. ada. Pokoknya jangan Ya sebutin. pokoknya kalian jangan percaya sesuatu yang ada di internet. Kayak kalau zaman dulu kita jangan percaya sesuatu semua hal yang ada di TV. Sekarang, Sekarang tambah ganti ke lagi. internet nih. Jangan percaya sesuatu yang ada di internet. Promo apa misalnya? Shopee. Yang bisa. Bisa. Everything, pokoknya everything kan. Semuanya lah. Tiba-tiba Semuanya gitu. tiba-tiba minta email atau kode OTP kalian. Kode OTP. Apalagi kode OTP itu. itu ada keluarga gue yang pernah kena itu. Kayak apa ya, sesimpel apa sih yang undangan itu loh yang ke WA itu loh. Iya, itu undangan nah itu. itu Kok juga Yang gila, bentuknya PDF padahal itu bukan PDF Nah, buat reader kan. Enggak itu undangan pernikahan .apk. Nah, Undangan pernikahan APK lu gila banget undangan pernikahan pakai APK ya. Nah dikirimnya ke iPhone lagi. dikasih mainnya nih. Dikasih mainnya APK, main game katanya. Nah gitu. Terus ya apa ya, terus yang kedua kita baik lagi harus kritis ya, pintar-pintar. Yang ngacu dari mindset ke satu tadi. Hal sekecil apa ya, kalau kita misal mungkin dari kita ada yang suka nge-crack, enggak mungkin saya emang suka ada ya. Banyak sih. Gua suka nge-crack Mahasiswa ya. kan, Gua suka ya. nge-crack. Ya, Dulu gua jujur suka aja nge-crack, kita. Nah kan biasanya kalau di website crack itu ada apa ya? Ada Kayak yang tekan link, link tekan itu downloadnya kayak- juga palsu gitu. iya gitu kan, Harus hati-hati. flyer-flyer yang aneh gitu. Tombol download yang salah. Nah, itu salah satu juga pengacu lah gitu tuh dari tombol download yang apa ya, banyak gitulah. Nah itu kan suka kita juga bingung nih yang mana mencetnya tombol download banyak. Nah cara ngantisipasinya tuh kalau aku sih ya, kalau aku dulu biasanya kayak ngelatih dulu apa ya, bukan sense gitu. Tahu gak sih kalau kalian ngedesain, oh ini jelek, ini apa gitu. Ini nggak mungkin ini. Nah kayak gitu tuh. Nggak mungkin, ini pasti Kayak salah ya. dapetin feel-nya dulu gitu. Kalau aku emang rada lama sih ya. Spider Cuman sense. saking apa ya, semakin Saking kita sering terbiasanya kita bisa nah doang gitu, agar terbiasa dulu aja gitu Iya intinya kan nanti mah. tuh kadang-kadang tuh dia masuk ke situs judi online. Nah, Nah, kalau orang yang bener kan kayak ini yang judi online ya ada salahnya gitu. langsung di close aja gitu Kelas-kelas kan. aja. Kan tapi kan itu. misalnya ada orang yang main judi online. Hmm, Kayak siapa ya? jadi online.
Enggak. Ada ya itulah. Ada masyarakat judi online. masyarakat kita masih Wakil ada kita. masyarakat Wakil. wakil ketua OSIS di SMK betul. gua main judi Sebutin online. Sebutin lagi. Betul. Kan nggak tahu SMA berapa dia kan? Enggak ada yang tahu Ada kan. dendam kayaknya. Iya, misalnya judi online. Kita mulai berambat ke judi online nggak sih? Soalnya kan ini nggak bahaya juga. Soalnya kan website ini website gak jelas juga. Bisa. Bisa Betul, kan? Bisa dong. Ya dia apalagi kalau misalnya Tuh di judi online tuh akan biasanya kita nginput apa sih? Kayak credit card gitu. iya, Nah, itu. Credit card malah. Nah, itu pasti ngelinya tuh ke atasnya lagi. Iya, Data itu kena lagi kita. Udah mah gak bisa menang main judi online tuh. Ingat ya kalian yang beranggapan judi itu bisa menang enggak? Stop judol adik-adik. Stop Nah, itu. stop judi. Mending main apa? Mending main Candy Crush. Candy Crush. Benar kan. Iya sih gak apa-apa Candy Crush Candy sih. Crush. Masa trader juga nggak apa-apa. Iya kan? trader juga gak apa-apa. Apa-apa ya. Maksudnya kalau Sama. Candy Crush tuh ngingetin apa gitu ya. Candy Crush itu bisa melatih otak kok. Betul. Kan dia teka-teki gitu kan mungkin Iya, orang-orang iya. di sana itu harus melatih ketangkasan otak Betul, dia betul. dengan main Candy Crush. Tapi mungkin Candy Crush dia versi yang lama jadi kita ngelihatnya nggak kayak Candy Crush. Iya. waktu itu. Iya sih. Dia dari waktu itu dari jauh sih ngeliat Candy Crush-nya sih. Iya. Kameranya buram memang. Oh kameranya buram. Iya. Udah lanjut. Ya, Ah, suka kemana-mana. Masalahnya kita ini kayaknya nggak bisa lanjut deh karena kita udah masuk penghujung podcastnya. Oh, iya? Ternyata. Gak kerasa ya? Lah. Perasaan tadi baru ngomong ya? Perasaan kita sebentar ya. Baru ngomong banget. Makanya gue nambah-nambahin ini sebenarnya. Ah. Ya, ingat ya yang di cancel bukan gua, mereka. Tidak, dia aja. Kita itu berarti kita semua harus di cancel. Maksudnya apa? Solid. Solid. Elah. Itulah. Oh iya satu lagi meren ya buat nambahin. Kok meren sih? Enggak ya apa-apa meren ya. Maaf kita Sunda banget soalnya. Waktu aku pernah baca di buku atau apa gitu ya. Ya balik lagi yang tadi yang ke mindset never fully trust. Never give up. Iya. Iya juga sih. Iya juga. Betul. Ada aku nemuin namanya eksperimen Schrödinger cat. Nah itu. Hah? Kenapa jadi Schrödinger cat tuh? Nah dengerin dulu. Ih, Ini gue bingung nih, kenapa jadi Schrödinger cat nih? Schrödinger cat Jadi tuh Schrödinger cat tuh dia ada kucing dalam box, Hmm. terus dia dikasih timer yang apa sih? Yang radioaktif itu ya, kan iya ya? itu radioaktif itu. Yang kita gak tahu kucing ini mati atau hidup sebelum kita buka. Nah Kalau kita itu buka, kita gak bakal tahu. Kalau kita gak buka, kita gak tahu gitu. Oke. Nah, itu itu. Schrödinger cat. Maksudnya gimana? nih? Nyambungnya Apa gini, Apa kan nyambungnya? tadi kan disebutin ya bahwa kita nggak akan tahu ketika udah dibuka. Hmm. Nah ini jatuhnya tuh kayak misal kita lihat satu di internet nih, udah ada hasilnya, tapi kita nggak tahu kan gimana di belakangnya apa yang terjadi gitu. Sebelum kita tahu bagaimana prosesnya, transparansi itulah. Oke. Nah, kita mungkin dapat juga ya analoginya ya, kayak Schrödinger cat itu. Yang baik tadi apa? Yang jangan trust everything itu. Sama kayak eksperimen tadi gitu. Kita nggak akan pernah tahu sesuatu yang terjadi di belakang kalau kita udah lihat hasilnya. Dan hasilnya itu pun kita tidak akan tahu apakah itu apa ya, kalau Inggrisnya itu truth. Kalau di Indonesia itu apa ya, kebenaran, enggak sih? Kayaknya lebih ini ya. Kalau kan di Inggris itu udah apa ya? Ada truth, ada right. Nah, ini truth gitu. Yang benar-benar absolutnya. Kita nggak akan pernah tahu gitu. Misalnya Never know the truth gitu ya. Iya. Okay. kita pakai isu apa ya, pakai case lah. Misal di Google nih. Di Google dia udah ngasih tahu bahwa data kita aman, kita pakai two factor dan lain-lain. Tapi ternyata di belakangnya kita datanya diambil sama mereka. Nggak ada sistem yang bebas dari Iya. ini juga sih ya. Mau Yang bebas celah pasti ada celah pasti sedikit akan pun. ada Oke. gitu. Mau itu yang open source atau apa ya, kita nggak akan pernah tahu di belakangnya kayak apa gitu. Kayak di Schrödinger cat itu kita nggak akan tahu apa yang di belakangnya sampai Kita kita tahu tahu sebelum hasilnya. kita buka kasusnya. Nah gitu, analoginya Meskipun gitu. gue gak paham kenapa analoginya bisa ke situ, tapi ya udahlah ya. Mungkin kalian dapat lah gitu lah. Oke, kita udah di penghujung podcast ini, tapi sebelum gua tutup, kita balik lagi ke main pembahasan kita yang tadi. Gue pengen dengar kesimpulan kalian dari kasus ini, apa yang bisa diambil sama kita gitu, kasih kesimpulan pokoknya. Oke, mungkin dari gue ngasih kesimpulan dari kasus yang PDNS ini, Pusat Data Nasional. Nah, mungkin sebagai warga yang baik, kita memang harus menjaga dan mempercayai kepada pemerintahan, gitu loh, kepada orang-orang yang sudah mewakili kita di atas sana.
Tapi juga mungkin dari penjagaan itu kita juga harus mengingatkan, atau mungkin seharusnya dari atas tuh ada forum gitu loh untuk mengingatkan mereka agar tidak ada human error lagi ke depannya. Entah itu dengan memfilter pegawainya atau gimana. Jadi harusnya di atas juga ada perbaikan, dan kita juga sebagai rakyat kita juga harus bisa menjaga data kita sendiri gitu. Even itu nantinya biasanya kan ada yang pinjol dan lain-lain, itu cobalah jangan melakukan hal-hal yang seperti itu. Jangan gitu. yang beresiko kayak Betul. mending jangan ya gitu. Jadi menjaga aja gitu. Kalau dari aku gitu mungkin. Dari Mas Wahid gimana Mas? Oke, kalau dari aku sih kita nggak usah jauh-jauh ya ke yang PDMS itu. Kita mulai dari diri sendiri kita aja buat data itu. Ya, tadi sebenarnya balik lagi ya. Aduh, balik lagi nih. Yang tadi mindset pertama tadi. Pokoknya itulah ya. Iya, itu sebenarnya intinya sih jangan pernah percaya apa ya. Sepenuhnya. Pokoknya kita hati-hati. Iya, Harus hati-hati hati-hati terus sih sebenarnya. ya. Karena internet tuh bukan lagi suatu tempat yang bisa kita jangkau gitu transparansinya. Makanya ada ransomware, ada apa-apa gitu. Kayak be critic and be aware lah gitulah. Kita udah masuk industri 5.0 nih, bentar lagi nih. Apa udah masuk ya? Udah transisi lah. Transisi ya. Transisi dari Makanya 4.0. tambah lagi ada yang namanya quantum computing dan AI. Nah, itu bisa dipakai oleh orang-orang jahat untuk ngambil data kita. Yang dimana AI dan computing ini, quantum computing ini tuh kecepatannya lebih cepat daripada yang sekarang gitu buat hacking atau apa-apanya. Makanya semakin jauhnya kita dalam zaman teknologi ini, ya kita juga harus semakin jauh dong dalam belajarnya gitu. Intinya sih. Oke. Mm-mm. Kalau aku ya, misalnya kita harus kasih kesimpulan apa ini? Pokoknya kita ini untuk kita semua, kita ini nggak bisa ngapa-ngapain. Kita cuma bisa jaga keamanan data kita masing-masing. Untuk selepasnya kita ya kita siapa gitu. Pokoknya kalian hati-hati aja. Ingetin juga ibu, kakak-kakak kalian, atau misalnya semua kerabat kalian. saudara-saudara kalian yang udah rada sepuh gitu ya, karena kan mereka ini kadang keras juga, tapi kalian kasih tahu aja sih menurut gue, soalnya sayang anggota keluarga gue kena phishing keluar 1 juta kan najis juga gitu. Juga sih, Juta ya, nggak lucu uangnya sih. ya. 1 juta loh. 1 juta najis juga gitu kan. Ya. Memang. Pokoknya kita hati-hati aja. Oke, mungkin segitu aja dari kita ya. Loh, cukup dari kita mungkin ya. Thank Gimana, you. Paus? Apa? Gimana? Lanjut. Gimana apa? Dari Kita udah beres. Oke, thank you kalian yang udah stay tune. Mungkin kita nanti akan balik lagi, nggak tahu kapan, tapi balik nggak? Balik. Oke, Oke, balik. Apakah kita mungkin akan diundang lagi? Ya, nggak tahu. ya. Pokoknya makasih yang udah nonton. Good morning, good afternoon, good day, good night, good week, good month, good year. Pokoknya terbaik buat kalian semua. Kita ketemu lagi di next video, podcast, stream, atau apapun itu. Bye, thank you.